Kita sama-sama baca 1, 2, 3 ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saya tadi coba cari artinya lebih dalam lagi dalam bahasa aslinya. Dia bilang begini, tangkaplah, itu artinya pergunakanlah, tangkaplah waktu. Waktu di situ diartikan kesempatan. Jadi kalau saya simpulkan, tangkaplah kesempatan yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi ulah tertaran-taran, adili kesempatan, tangkaplah. Karena hidup ini adalah kesempatan. Bisa jadi kesempatan itu tidak akan pernah datang lagi dalam hidupmu. Jadi kalau ada kesempatan yang baik, tangkap setiap kesempatan itu. Ulah tertaran-taran. Kalau anak-anak muda mau bertobat, jangan tertaran-taran. Aduh, aku terikat game online ini, tapi nantilah lewat tahun baru aku bertobat. Ulah tertaran-taran. Dengan tentu kali sekam lewat tahun baru. Aku bukan sampai di antara kita lo lewat tahun baru bukan. Jadi kalau mau bertobat sekarang, katakan Bundari, Sonari. Aduh, gimana lah bang? Aku sebenarnya udah tahu yang salah. Aku masih pacaran dengan orang yang tidak seiman, tapi kan nggak enak bang. Lewat tahun baru lah nanti kami putus. Ulah tertaran-taran. Kalau dari lewat tahun baru, 4 tahun lewat lah putus-putus. Firman Tuhan juga jelas harus seiman. Aku mendengar pelatih pengadi kisah bang, dia malam tahun baru kali jumpa dengan kamera temanku pulung-pulung buat kisah kan di gede lewat dari tahun baru nanti aku kisah ulah tertaran-taran. Aku beri bagi kata budaya, si kata budaya. Jadi kita harus hidup. Kalau kita baca di ayat 7, sebab itu janganlah kamu bodoh. Aulah kamu mautu, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi kita anak-anak muda pergunakan setiap waktu yang ada, sama seperti Pelpram di sini tadi. Ajar kami Bapa menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Minta sama Tuhan hati yang bijaksana. Kamu ingat cerita 10 gadis, 5 bodoh, 5 mautu, 5 peta? Kenapa mautu? Karena tertaran-taran. Itu sedikit minat atau teman, lo kali dia saya. Iya, entah sedikit nari bro kali tuan dai. Lo kali bagai, lah kau lah dia. Ada bilang dia sikian dan pak ke dia tertaran-taran. Tunggu malat matana. Medem gerina, datang. Mempelai datang. Mana teh cerita? Bisa minat dah, bisa minat. Nah, aku katakan, engkau tadi tertaran. Orang itu tadi masuk ke perjamuan, mereka tinggal engkai tertaran. Engkai tertaran, mau tuh. Nanti dia akan katakan 5 gadis yang bodoh. Sama di lah tegas langkah yang kedua dia anak muda sekudari harus tegas. Mau tuh, tertarik mau tuh. Jadi kita perlu latih diri kita itu untuk bijaksana, untuk menangkap setiap kesempatan. Karena kesempatan itu sekali lagi saya bilang bisa nggak akan terulang lagi seumur hidup kita. Sama kayak pemburu, asal ada pemburu babi hutan misalnya, kalau dia di atas pohon, dia akan selalu siaga, standby. Nggak mungkin dia, ya ngopi kita kan ya, ada ngopi ya, bisa perang, bagaimana? Karena dalam hitungan detik babi hutan itu bisa lepas, Jadi harus siap tangkap setiap kesempatan. Jadi belajar apapun itu, perlu latih diri kita untuk peka terhadap suara Tuhan, untuk peka terhadap setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau misalnya, pernah nggak kamu bangun jam 2 pagi, mendak kamu bagi jam 2, segar kamu rempet. Busur.
berarti melawan gak meledak. Sering. Nah, coba waktu kita segar, tanya Tuhan, Tuhan ini kesempatan apa? Mungkin Tuhan akan suruh berdoa untuk ini. Berdoa, tangkap setiap kesempatan ini. Jangan bilang bangun jam 2. Puji Tuhan, Tuhan itu memang baik. Hari ini Tuhan bangunkan aku jam 2, pas ke jam 2 sekeliatan di MU VS Barca. Tuhan kita bukan Tuhan yang ngurusin yang kayak gitu-gitu. Itu hanya buat orang yang gila bola. Tuhan pasti mungkin suruh berdoa untuk si ini, berdoa untuk si ini. Pernah nggak saudara waktu nonton sinetron lagi seru-serunya, tiba-tiba Tuhan ngomong di hati kita, masuk kamar berdoa untuk si ini. Nanti Tuhannya, nanti habis iklan ini sekali berdoa. Percayalah, waktu selesai itu pas iklan, saudara kembali, nggak akan ada lagi rasa seperti rasa yang pertama waktu saudara datang. Itu yang saya bilang, harus peka dengan suara Tuhan, harus peka kepada setiap kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mulai dari hal-hal kecil. Apalagi di sini pasti banyak anak-anak kuliahan ya. Saya tahu itu karena saya juga pernah kuliah. Kalau pulang kuliah mau ke Medan atau mau ke Brastagi, itu angkot selalu ada. Gak tahu sekarang udah banyak tambah Almasar, tambah apalagi taruh apa? Taruh Lalupa. Kalau misalnya kita duduk, lalu ada orang tua naik, nggak ada lagi tempat duduk, terpisial lebih-lebih kundul kita, lalu suara Tuhan ngomong, nak po, terbisa, kami udah dengar ngasuk ke kamu disuruh ini enak kundul. Itu kan kesempatan. Kalau kita keraskan hati kita, bisa jadi besok datang lagi kesempatan, keraskan, udah nggak ada lagi kesempatan itu. Jadi belajar tangkap setiap kesempatan yang ada. Saya pernah satu kali pulang ibadah malam, saya antar jemaat ke Brastagi, itu sudah sekitar jam 11 malam. Lalu waktu ada keluarga pastori turun di gereja, di depan gereja kami itu ada satu mobil pickup penuh keranjang sampai ke atas. Tahulah hadi galak-galo. Adi nama barang. Lah, ya tanggung sekitar dua udah kayak lagi. Waktu aku turunkan keluarga pastori, aku mau beras lagi, aku dengar dia starter mobil. Waktu itu hujan. Mungkin kena air apanya? Kuilnya. Lalu saya antar ke Brastagi, pulang dari Brastagi saya masuk ke rumah, masukkan mobil ke dalam. Dia masih itu mungkin udah setengah 12. Waktu ketutup gerbang, Tuhan ngomong di hatiku, tangkap kesempatan ini, bantu bapak itu. Aku udah capek, ngantuk, udah enggak. Dia pangan ngedembari udan. Lalu aku ke depan, lo ku tandai bapak dai. Lo ku tahan anak capek. Kadang saya pak, wil aku enak ku, bisa gua apa? Pak, membersihkan keman lambang ini, bisa gua apa? Sekali aja, man penelusuran ku hidup keranjang ini aku. Keranjang naga lah tanggung gue. Ya pas, penusur nih, penusur jam 11 hujan-hujan kami turunkan. Buka mesinnya, lalu linci lap aku ke rumah lagi, aku ambil lapnya gue, tutupnya, startupnya. Lah kak dulu hepang, karena kak nih, lah bensin nak kering, nak keranjang dia menusuk nih, seminggu gue habis bensinnya. Tampaknya dikiri bensin ini lebih ya. Bisa kayak gue ada Islam pak, entah aku buat jerigen rumah ya pak. Kalau aku ambil jerigen kan dekat pak, dekat galon minyak di rumah kami. Aku ambil naik kereta, galon isi minyak 5 liter, lalu masukkan ke mobil, hidupkan, nah itu baru hidup. Rupanya bensinnya habis. Bujur ya anakku nih, bujur nih, tapi masalahnya keranjang dari bawah semua. Sini keka keranjang indah anakku ya, woi bayar.
Ya siap semua bujur anakku, laos aku ya, woi pak ajar-ajar kami. Aku gak kenal bapak itu. Tapi bagiku itulah satu kesempatan. Dan sampai sekarang gak pernah lagi terulang kesempatan itu. Saya percaya dia pun gak ada ngomong apa-apa, tapi waktu dia lihat aku masuk ke gereja, oh inilah anak Tuhan. Kita bisa jadi kesaksian. Jadi belajar, tangkap apa saja waktu dan kesempatan, ulah kamu tertaren-taren. Iblis itu senjatanya tertaren-taren. Panci tutus ada yang melayani, tapi lewat tahun baru ya. Panci tutus ada yang gereja, tapi lewat dari tahun baru ya. Bulan-bulan 2 ya, bulan sate si udah ngakap bulan 2 kali tutus sate itu tutus bulan 2 pagi, bulan 2 dia tak iblis. Iblis itu senjatanya tertaren-taren. Tarung-tarung bagai tang-tang di bulan. Tak ada lagi kesempatan. Kari ayam enak, kari kambing enak, tapi kari karo hati-hati kamu. Taren-taren. Nah, jadi latihan-latihan itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Latihan-latihan itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Akan ada selalu kesempatan demi kesempatan. Kesempatan itu selalu berbicara kecil, tipis. Jadi belajar kita peka. Saya belajar jadi hamba Tuhan untuk menangkap setiap kesempatan yang ada. Walau kadang-kadang bagi saya kesempatan itu berat, tapi bagiku aku percaya kalau ada kesempatan dan kalau aku tangkap itu, di belakang itu sudah ada kuasa Tuhan yang akan menyertai aku. Itu prinsip saya. Saya tahun ini dapat 2 pelayanan Natal sekolah minggu. Saya belum pernah melayani sekolah minggu. Sekolah minggu itu beda sama pemuda, beda sama bapak-bapak. Gejek kalah tamu pada anak-anak. Sini kan, sini gejek di anak-anak. Saya ditelepon, bisa nggak melayani sekolah minggu? Aku bilang siap, tapi dalam hatiku, aduh, aku harus belajar bagaimana cara. Belajar aku sama istriku. Ma, di mana kalau ngajar sekolah minggu? Kalau udah ribut nanti di mana? Kalau dia udah ribut bilang, "Depu diam." Nah, baru gimana lagi, Ma? Kalau sekolah minggu itu harus bawa hadiah. Kalau sekolah minggu itu harus bawa peraga. Kalau sekolah minggu itu harus gerak-gerak, harus lucu-lucu, tekanan suara, tanya dia, itu kalau sekolah minggu. Oh, gitu. Saya coba. Belum mulai pun udah stres aku. Malas sekali, Tuhan tolong berkati. Ya udah, aku tangkap kesempatan itu, aku layani. Kalau anak-anak jangan lama-lama khotbah. 20 menit udah ribut itu katanya. Oh, itu anak-anak. Dan saya harus belajar karena saya tangkap kesempatan itu. Dan saya sampaikan firman Tuhan. Sebelum saya sampaikan, saya sudah siapkan coklat 5. Jangan ribut ya adik-adik. Nanti siapa yang tahu siapa? Dia harus itu mulut. Oh, harus tahu. Nanti om bawa hadiah 5. Siapa yang mau ribut? Angkat tangan. Itu kalau anak-anak. Saya belum pernah, saya harus belajar. Tangkap setiap kesempatan yang ada. Berapa sering sebenarnya Tuhan kasih kesempatan kepada kita semua, tapi kita sering mengabaikannya dan orang lain menangkapnya. Dan sekarang mereka sudah sukses daripada kita. Sebenarnya bukan berkat Tuhan yang kurang besar. Sebenarnya bukan pintu anugerah Tuhan yang tidak terbuka lebar bagi kita. Sebenarnya masalah kita ini, seringkali kita anak muda tertaren-taren, nantilah, jangan sekarang, dan akhirnya kesempatan itu tidak kembali lagi, itu ditangkap oleh orang lain, dan mereka menikmatinya sekarang. Jadi belajar tangkap setiap kesempatan yang ada. Makanya bangun hubungan sama Tuhan. Tuhan akan terus ngomong di hati kita apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tangkap. Dulu kami pegang radio Irfa. Kalau kita siaran di Irfa, kita harus bayar setiap bulan. Satu kali, saya di rumah saya di Logendak, saya nyapu, saya ngepel pagi-pagi, saya pasang radio Grey. Jam 7 sampai jam 8 setiap hari saya nyapu ngepel jam 7-8 lagu-lagu rohani, full lagu-lagu rohani. Besok juga gitu, lagu-lagu rohani. Tuhan ngomong di hati saya, Kristus, tangkap kesempatan ini.
Itu jam 7, jam 8 tidak ada yang siaran. Sampaikan firman Tuhan di sana. Saya tangkap kesempatan itu. Kebetulan yang punya radio itu dulu tetangga kami waktu kami di Berasa. Saya datangi ke kantornya. Saya bilang, "Di, masih kenal sama aku?" "Kenal lah. Apa kabar?" "Baik." "Apa tadi?" "B, aku siap pagi dengar jam 7 sampai jam 8. Ini radio dulu lagu-lagu rohani sana. Terus boleh nggak aku isi firman Tuhan? Aku yang pegang radio jam 7 sampai jam 8. Kamu bawa nama gereja apa?" "Aku nggak bawa nama gereja apa-apa. Aku mau sampaikan firman Tuhan." "Oh, mantap," katanya. Dia bilang begini, "Kristus tahu nggak? Ini jam mahal. Kalau di radio ada istilah jam mahal. Kalau jam 7, jam 8 itu mahal. Kalau saudara pasang iklan di situ, tarifnya naik biasanya dari biasa. Ini jam 7 sampai jam 8 jam mahal. Dan banyak gereja minta jam ini, diri nggak kasih." Saudara lihat waktu dan kesempatan itu. Banyak yang minta, Bibi nggak kasih. Cuma waktu Bibi dengar kau nggak bawa nama gereja, kau bawa nama Tuhan, langsung nanti hari Senin kau siaran ya. Lalu aku bilang, "Kami harus bayar berapa?" "Oh, nggak usah bayar. Kamu datang ke radio Bibi aja, Bibi udah senang, nggak usah bayar. Di sini gratis, tis." Saudara bisa lihat bagaimana Tuhan menyediakan sesuatu. Kadang-kadang dengar ini. Kadang-kadang ada waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan hanya untuk dirimu. Kalau engkau nggak tangkap itu, hilanglah kesempatan itu. Saya kasih contoh ini radio B, banyak yang minta. Dan itu Tuhan kasih khusus buat saya. Dan saya datang, dia bilang, "Yes, masuk." Bisa jadi waktu saudara naik Sinabung Jaya, di samping saudara itu orang yang belum percaya kepada Yesus, dan Tuhan bilang di hatimu, ngomong sama dia lagi banyak masalah, cerita tentang Yesus. Kadang itu kan ada kuat di hati kita. Aduh, kita lihat serabul, gak usah. Dan bisa jadi itu terakhir hidupnya. Bisa jadi, siapa yang tahu? Kalau enggak kita yang menyampaikan firman Tuhan, mungkin dia tidak akan mengenal Tuhan sampai umur hidup. Jadi belajar tangkap setiap kesempatan. Ada jemaat kami, ada adiknya, dia kena penyakit AIDS. AIDS-nya itu sudah parah, sampai ini udah hancur-hancur semua. Dagingnya ini pun kalau udah tidur udah lengket di spray itu, tinggal nunggu matinya. Karena dia masa mudanya memang nakal adiknya ini. Tuhan ngomong di hati saya, itu hari Sabtu, pergi ke rumahnya, berdoa sama dia, tuntun dia untuk terima Yesus dalam hidupnya, karena dia bukan agama Kristen. Saya dengar suara Tuhan, saya datang ke rumahnya. Kata Judi, "Di mana, Bang?" "Sakit pendeta." "Git kamar toto kita git pendeta." "Ikut kamar toto ya, Bang." "Tuhan Yesus, malam ini aku mau datang kepadamu. Kubuka putus praten. Alam dia aku. Aku suruh mengurang. Walaupun kambas bergena, masuklah pas putus praten. Haleluya, amin. Pujinya pendeta, gue banget. Semangat kamu. Aku nggak minta. Aku bilang sama dia, "Bergena, aku latihku bertoto untuk kemalaman ya, Pak." Karena Tuhan jelas ngomong untuk keselamatan. Bergena si perluna, lagu sehat, tapi kamu selamat, Bang. Oh, pendeta. Hari Minggu pagi-pagi sebelum saya ibadah, saya mandi, tiba-tiba istri saya teriak, "Sudah meninggal abang yang kemarin kan doa." Saudara bisa bayangkan kalau aku nggak ikut tangkap kesempatan itu, betapa kecewanya, betapa kenapa dia. Waktu aku dengar, puji Tuhan, hari ini dia sudah di surga. Itu kan tipis waktunya itu. Kalau aku nggak pagi hari Minggu karya, pagi kan bisa. Makanya saya bilang ada kesempatan yang kadang Tuhan berikan, kalau kita nggak tangkap, hilang begitu saja. Jadi belajar tangkap setiap kesempatan. Amin. Begitu ini.
Saya cerita tentang satu wanita yang di Alkitab yang pernah saudara dengar. Perempuan ini memecahkan buli-buli berisi minyak narwastu yang mahal. Itu dibilang harganya gaji setahun. Kalau kita buat aja gaji setahun 80.000, kita buat aja setahun itu penuhnya 300 hari, 300 kali 80.000, 24 juta. Bisa buka pendeta, lalu balikan di rumah nanti. 24 juta harga minyak narwastu, lalu dipecahkannya, lalu ditaruhkannya di kepala ibu. Semua orang yang di rumah itu jumur-jumur, lo sendat jumur-jumur. Saya balik, barusan tadi kalau uangnya itu dikasih sama orang miskin. Padahal bicara sendat 24 juta, lo beri nama ke istri. Memang angkat-angkat telur, modus di hadapan Yesus. Tapi saudara tahu apa respon Yesus? Dia bilang begini, dalam Markus 14 ayat 8. Dia, perempuan ini, telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Ayat 9, aku berkata kepadamu semuanya, katanya seisi rumah itu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Sampai hari ini Natal di Lingga kita sebut-sebut perempuan itu, karena si perempuan itu pernah satu kali tangkap satu kesempatan. Waktu itu zaman orang Yahudi itu, kalau orang meninggal itu kan belum ada formalin, biasanya dirempah-rempahi. Tapi waktu itu karena Yesus dikubur pas hari Sabat, nggak bisa dirempah-rempahi. Makanya pagi-pagi hari Minggu perempuan-perempuan datang mau merempahi, mau formalin Yesus. Tapi Yesus udah nggak ada, udah bangkit, udah terlambat, engkai tertaren-taren. Tapi perempuan ini, Yesus bilang, dia sudah melakukan, kalau saya pakai bahasa sekarang, dia sudah sempat rempah-rempahi aku, sempat pakai minyak aku, waktu aku belum dikubur. Jadi Yesus itu, waktu dia dikubur, dia sudah sempat dikasih minyak narwastu oleh seorang perempuan yang menangkap setiap kesempatan yang ada. Jadi tangkap setiap kesempatan itu. Wanita ini cuma wanita sederhana sama seperti kita, tapi sampai hari ini namanya kita sebut-sebut karena dia jadi wanita yang tangkap kesempatan. Kita, saya, saudara, kita orang biasa, tapi saudara akan menjadi satu orang yang luar biasa kalau saudara mau belajar peka dan tangkap setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saya sering begini, kalau saya berdoa, tiba-tiba di doa saya diingatkan dengan seorang teman, mungkin jauh, atau mungkin dia perintisan, atau mungkin dia, saya tahu ceritanya rumah tangga bermasalah, atau bagaimana. Waktu saya berdoa, Tuhan sering sebutkan nama itu atau lintas gambar muka orang itu. Lalu waktu saya berdoa, saya ingat orang itu, saya akan selalu berusaha SMS dia. Misalnya, saya dapat firman Tuhan pagi itu apa? Misalnya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Saya akan kirim kepada dia, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, selamat beraktivitas ya. Dan tidak jarang orang yang terima SMS itu, dia balas, makasih ya, ini jadi satu kebutuhanku. Lalu dia cerita, lagi begini masalahku, lagi banyak, tapi waktu aku dapat firman Tuhan yang akan beri, aku jadi kuat. Dipikirnya lah aku sakti, padahal bukan sakti, aku hanya mau menangkap setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Aku balas sama dia, begitu saja simpel. Dan semua orang yang berhasil, tanyalah siapa saja orang yang pernah menangkap satu kesempatan dan kesempatan itu akhirnya membawa hidupnya naik. Daud, kenapa dia bisa jadi raja? Terkenal karena dia tangkap satu kesempatan, dia bunuh Goliat, hidupnya jadi terkenal karena dia tangkap satu kesempatan. Jadi tangkap setiap kesempatan. Itu yang saya bilang tadi, hidup ini gak tahu siapapun kita. Saya selalu cerita, saya menjadi orang yang selalu belajar tangkap setiap kesempatan. Dan ada satu prinsip hidup saya begini, asal ada dikasih kesempatan sama saya akan kerjakan kesempatan itu sungguh-sungguh. Seperti itulah kesempatanku yang terakhir.
Kalau saya dikasih jadwal khotbah, saya selalu persiapkan yang terbaik. Saya selalu berpikir, bisa jadi itu Natalku yang terakhir, itu khotbahku yang terakhir. Bisa aku ke surga, bisa nggak diundang lagi, bisa jadi. Tapi saya selalu berpikir, ini satu kesempatan yang terakhir. Kalau saudara tahu ini hidup saudara yang terakhir, apa yang saudara lakukan? Pasti kita lakukan yang terbaik. Jadi belajar, tangkap setiap kesempatan yang ada. Jangan pikir aku kan masih muda, nantilah melayani Tuhan. Ada orang-orang kan gitu, waktu dia masih muda, ayolah melayani, kata pendetanya. Nantilah masih terlalu muda. Lalu udah tua, ayolah melayani. Ngomisuya waktu, ngomatuasa. Ada satu orang dia, aku mau melayani Tuhan, tapi udah di rumah sakit, udah gantung, udah infus. Aku mau melayani Tuhan. Ya gak bisa. Waktu yang tepat untuk melayani Tuhan sekarang. Saya berharap anak-anak muda yang hadir malam hari ini tidak lagi anak-anak muda yang nganggur di gereja. Semua harus melayani di gereja. Yang nganggur katakan amin. Masih ada yang nganggur. Di gereja tidak ada yang nganggur. Gereja yang bertumbuh itu gereja di mana semua orang di dalamnya harus melayani. Apa pelayanan? Banyak pelayanan. Sapu gereja melayani, pasang bunga itu melayani, bersihkan kamar mandi itu melayani, jaga anak sekolah minggu itu melayani. Semua. Tanya gembala saudara, apa yang aku bisa kerjakan? Anak-anak muda engkau yang suka media, di gereja mainkan media. Sekarang kan banyak. Saudara bisa pakai handphone, masukkan di AC Worship, wah udah bisa live. Nggak ada modal, cuma pakai Droid Cam, wah. Jangan saudara tahu tapi nggak dipakai di gereja. Saya seringkali ibadah kemana-mana, waktu saya lihat backgroundnya, ada background perang-perang, ada background bola Belanda itu. Saya teringat, itu saya dulu yang buat semua. Karena saya belajar, waktu saya di mana saja, saya pernah jadi orang di media. Saya kerjakan apa yang saya bisa. Ada film-film perang, saya mantap, saya rasa, saya potong, tak, saya masukkan jadi background. Saya buang teksnya. Wah, kalau ada lagu di gereja, udah suara perang, masukkan background perang. Itu kan bisa kita lakukan anak-anak muda. Ate dulu Tuhan, ambil lagu-lagu kau yang ada landak-landaknya, potong. Ambil lagu Tapanuli yang ada manortonnya, potong. Ambil lagu Dias, potong. Lalu masukkan di satu klip. Itu saya kerjakan. Kalau ada di gereja saudara, itu saya yang buat dulu. Saya nggak minta bayaran kan sama saudara. Karena saya tahu saya juga dikasih Tuhan. Siapa yang perlu ambil. Itu semua kesempatan di mana kita bisa tangkap. Itu hal-hal sederhana yang kita bisa kerjakan. Jadi belajar apa yang kamu bisa kerjakanlah. Karena hari-hari ini jahat. Sebentar lagi kita manusia nggak dipakai lagi. Sekarang aja manusia udah banyak kali nganggur karena semua udah sistem mesin. Pergilah ke Medan, ke jalan tol, ke mall-mall, udah nggak ada lagi manusia di situ nunggu. Saya beberapa hari lalu Carrefour. Dulu kan pakai kartu, pulang kan berapa deh? 10.000. Ini udah mau keluar nggak ada lagi yang jaga. Mau kutanya berapa pun nggak ada. Tempel kartu, nggak bisa. Orang semua di belakang tin. Lalu kutin lagi lah, buat orang yang tin. Lalu datang lah pegawainya, ada tadi Pak, ada kartu apa? Nggak ada. Kartu tol nggak ada. Kartu OVO nggak ada. Ya udahlah, aku bantu bayar 10.000 katanya di situ. Ya Allah, makasih, keluar. Oke, aku udah pakai kartu sekarang. Mau nggak mau, manusia udah nggak dipakai lah. Jakarta ada beberapa gereja udah nggak pakai kolektif lagi. Di belakang saudara mesin ATM, saudara mau ngasih, gesek. Enggak, juga nggak masalah. Jadi saudara kalau masih dikasih kesempatan jadi kolektan di gereja, sungguh-sungguh. Terus sebentar lagi nggak dipakai saudara. Ini masuk 2020, kita akan masuk ke satu sistem yang luar biasa. Ada gereja-gereja sekarang udah nggak pakai lagi pemain musik. Mereka cukup sound system, pakai MP3. Semua dari pusat sampai kampung-kampung, mereka udah punya satu sistem lagu-lagu. Nomor 216, tinggal start, pasang intro, dus tak. Jadi kuncinya sudah sama.
Nggak lagi kita perlu kunci ini, kunci udah standar kuncinya semua. Dan pemain musik udah nggak dipakai lagi. Kalau saudara masih bisa dipakai melayani Tuhan, main musik, mainlah sungguh-sungguh. Karena mungkin nggak lama-lama. Tapi sebenarnya lagi robot semua main. Saudara manja-manja sih, nasihati sih. Aku lagi gereja. Robot, mau dipukul apa? Main terus. Selagi ada kesempatan, lu akan tertarik. Ini semua yang kuceritakan akan terjadi. Siap-siap jadi anak muda yang tangkap kesempatan yang ada. Mungkin jadi pendeta yang gak akan tergantikan. Tutup bersih aku, sekali tutupan online ya. Gak puas kan? Tutup kena home. Jadi tetap, jadi pendeta kalian semua. Saya berharap kita tangkap setiap firman Tuhan ini. Hari ini kita akan berdoa minta sama Tuhan. Tuhan, aku nggak tahu. Kalau mungkin kesempatan itu sudah sering Tuhan kasih dan kita lewatkan dan itu tidak kembali lagi. Malam hari ini minta lagi sama Tuhan. Tuhan, aku mau lanai tertarik. Kalau Tuhan kasih lagi kesempatan apa saja aku mau tangkap. Aku mau kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya lama jadi orang media. Saya pergunakan setiap kesempatan yang ada. Saya pakai semua media sosial, bukan untuk diri saya, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Saya pakai Instagram, pakai fanpage Facebook, saya pakai YouTube. Saya sebarkan setiap hari. Saya kerjakan 1 menit. Saya sampaikan firman Tuhan setiap hari. Dan banyak orang dengar, bukan hanya GPDI, GBKP, semua gereja, termasuk yang bukan orang Kristen. Kalau YouTube termasuk bukan negara Indonesia, luar negeri sana pun orang dengar tentang firman Tuhan. Saya baru-baru ini masukkan khotbah bahasa baru. Ada dari Belanda, ada dari Bujur ya Pak Pendeta, orang Karo. Kami haus, kami pengen lagi dengar bahasa-bahasa Karo seperti ini, firman Tuhan. Dan banyak orang bertobat hanya dari dengar 1 menit 1 hari. Satu kesaksian yang luar biasa. Beberapa hari lalu ada satu orang, bukan orang Kristen. Dia hubungi saya, Pak bisa minta nomor handphone. Saya kasih, dia bilang, Pak, saya sering dengar firman Tuhan yang Bapak sampaikan. Dan sekarang saya sudah jelas dan pasti bahwa Yesuslah jalan kebenaran. Bolehkah Bapak bimbing saya untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi? Dan saya bukan orang yang percaya kepada Yesus. Awalnya saya ragu, saya pikir ini modus kan. Dia bilang bisa minta foto KTP. Lalu dia bilang boleh Pak, tapi tolong jangan sebarkan sama yang lain. Dia foto KTP. Wah, berarti dia sungguh-sungguh. Saya ingat teman saya ada satu di Medan, pelayanannya memang khusus untuk menjangkau orang-orang seperti itu. Saya bilang ada teman dari mana, bisa nggak kamu layani? Oh kasih saya nomornya biar saya hubungi. Lalu setelah mereka berhubungan, si teman saya bilang, datang kok ke Medan. Dia juga udah gak nyaman saya di sini Pak. Di sini saya mau mengenal Yesus sulit sekali. Saya harus cari tempat. Kalau misalnya saya ke Medan, boleh gak saya ke Medan? Katanya sama kawan saya. Boleh, datanglah kau ke sini. Bagaimana makan saya, bagaimana tempat tidur? Jangan kau takut, nanti kami sediakan semuanya. Dan mungkin 4 hari yang lalu dia difoto dibaptis. Teman saya itu telepon, dia WA saya, Pak puji Tuhan, sekarang dia sudah dibaptis. Dan kami layani dia pertumbuhan dalam Tuhan. Dari mana itu? Dari khotbah 1 menit setiap hari. Saya belajar tangkap setiap kesempatan. Kalau Tuhan berikan saya kesempatan, saya bisa edit, saya posting untuk kemuliaan Tuhan. Saya yakin anak-anak muda sini jauh lebih hebat. Udah punya handphone kan? Pakai handphone apa saja, minta. Makanya minta sama Tuhan. Saya juga ini minta sama Tuhan. Tuhan apa lagi yang harus saya kerjakan? Apa lagi Tuhan? Tuhan kasih. Iya saya kerjakan. Percayalah kalau kita tangkap setiap kesempatan, maka engkau akan melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan. Jangan lagi tertarik-tarik. Kalau disuruh melayani, siap om, siap nanti. Ulah naik, olah aku lebih ya. Bisa jadi itu kesempatan terakhir. Sudah tidak pernah dikasih kesempatan lagi. Bilang kiri kanan, kita harus melayani Tuhan. Di tengah kegelapan dunia.
setiap kesempatan yang ada akan pakai hidup. Tuhan mau engkau bergerak dalam kepemudaan, bergeraklah di sana, di mana saja engkau bisa berkarya. Asal nama Tuhan dipermuliakan, Tuhan akan pakai hidupmu. Tangkap setiap kesempatan itu.